Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, alhamdulillah tadi sudah kita saksikan bersama. Yang mulia Al-Ustadz Abdul Ali yang sudah memimpin pondok pesantren Perintis Darul Mukhlasin dengan sangat baik sekali, dan tadi sudah kita saksikan bersama begitu tawajuhnya kita melihat prosesi pemberian ijazah ya dari guru untuk orang tuanya, untuk anaknya dalam rangka hataman daripada kitab-kitab yang sudah diselesaikan. Kita lihat di belakang kitab-kitabnya ada Alfiyah karangan Ibnu Malik, guru kita semuanya, Imriti, Iqra dan Al-Quran. Ini kebanggaan tersendiri. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Al-Ustadz Abdul Ali beserta Aliyah. Semoga ini menjadi langkah awal untuk menjadikan pondok pesantren ini semakin besar, amin. Karena kalau masih perdana Pak, sudah seperti ini, maka insya Allah pondok pesantren ini akan bertahap lebih besar, lebih barokah lagi. Asbabnya Al-Quran. Maka kita doakan guru kita Ustaz Abdul Ali berikan kesehatan terus, bareng sama Umi dan seluruh keluarga besar pondok pesantren, dan tentunya kepada para wali yang hadir pada malam hari ini, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula guru kita semuanya, Kiai Dedi Latif, pengasuh pondok pesantren Babu Salam Lampung Selatan. Kemarin juga kami berjumpa di pondok pesantren beliau, alhamdulillah hari ini beliau hadir, ada di tengah-tengah kita semuanya. Seluruh tokoh masyarakat ini, para ustadz yang ada di depan ini, masya Allah, semoga sehat selalu para ustadz yang ada di depan ini, guru-guru kami semuanya ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu oleh Allah ya. Tadi juga ada wakil dari desa yang sudah memberikan sambutannya tadi untuk Pak Samzami, betul ya? Zamzami, ini salah ketik ini Pak Samzami. Pak Zamzami, yang mana beliau? Yang berikan sambutan yang mana? Ya Pak, sehat selalu. Mudah-mudahan warganya juga sehat berkah. Segera lepas kita dari COVID-19 Corona ini ya. Sudah bosan kita. COVID terus bosan kita. 2021 akhir ini insya Allah beres semuanya nih. Amin ya rabbal alamin. Iyalah. Pak Lurah ini kabarnya sebentar lagi akan dilantik ya? Sudah? Belum ya? Mudah-mudahan Pak Lurah yang baru, saya doakan pelantikannya nanti lancar, bisa memimpin sampai dengan akhir, bisa bersih kerjanya, taat ibadahnya, sehingga makmur masyarakatnya. Amin ya rabbal. Di awal kita sudah isi dengan banyak doa, mudah-mudahan dikabul semuanya. Segala puji syukur hanya kita haturkan kepada Allah. Allah ini maha ada, sebelum kata-kata ada ini ada, dan Allah akan tetap ada sampai semua yang ada tidak ada, dan bahkan kata ada tidak ada, Allah akan tetap ada. La ilaha illallah.
Allah yang maha awal tanpa ada yang mengawali, Allah yang maha akhir tanpa ada yang mengakhiri, Allah yang maha menciptakan gak bikin heboh. Allah menciptakan itu kalem, tapi ciptaan manusia begitu berisik. Di belakang kita ada pohon apa itu? Nangka. Ibu yang ada di sampingnya pohon nangka, faham tidak bahwasanya pohon itu sedang bertumbuh? Sebulan yang lalu tidak setinggi itu, 6 bulan yang lalu tidak setinggi itu. Bahkan sekarang kita ada di sampingnya, dia tumbuh, kita nggak kerasa dia sedang tumbuh. Saking lembutnya Allah karena memiliki sifat Al-Latif. Tapi coba kalau buatan kita manusia, apa di sini Pak Bu paling keren makanan di sini biasanya paling terkenal? Bakwan, bakwan, kelanting ya. Masya Allah, itu bikinnya walaupun sederhana, ributnya bukan main. Nyabut singkongnya saja, musim kemarau model seperti ini, nyabut hari ini sampai malam masih ada yang ribut. Aduh Bu, boyokku sakit ya karu-karuan. Betul betul. Nah tuh, belum gosoknya itu diparutnya srok, digorengnya sreng, padahal yang dibikin sederhana banget. Begitu lemahnya manusia dengan buatan yang begitu sederhana sudah bikin heboh ribut luar biasa. Tapi ciptaan Allah Al-Latif, Allah maha lembut. Pohon-pohon kelapa itu tumbuh tinggi, kita nggak tahu sudah gede aja. Di depan rumah kita tumbuh nggak kerasa kresek ribut, tidak. Inilah adilnya Allah, hebatnya Allah kita. La ilaha illallah. Maka setelah memuji Allah kita selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad. Ya, jadi kalau kita disebut nama Nabi ini Pak, seperti kisahnya baginda Rasulullah ketika beliau ini, Siti Aisyah ini kehilangan daripada jarumnya. Jarum apa kalau bahasa di sini ya Pak ya? Dom. Ya, betul itu Bu. Bahasa Inggris itu Bu ya? Dom ya Bu ya? Dom. Nah, betul apa betul? Dom. Nah, saya juga dari kecil juga saya bingung nyebutnya gimana itu. Dom kalau nggak salah ya, tepatnya ya. Jadi waktu itu kala itu tidak ada listrik di rumah baginda Rasulullah. Zaman bahala, zaman dahulu. Maka ketika istrinya Siti Aisyah yang bergelar Ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan, Rasul ini kalau nyebut istrinya ini dengan panggilan yang baik. Waktu itu beliau sedang menyulam daripada pakaian Rasulullah, kehabisan benang, jarumnya terjatuh, tidak ada lampu, gelap. Maka Siti Aisyah ini mencari jarumnya tersebut dalam keadaan meraba-raba, tidak ketemu. Alhamdulillah qadarullahnya pada saat itu baginda Rasulullah masuk ke dalam rumah, dipeluknya Rasulullah nih, ya suamiku tercinta, bahagianya aku engkau pulang ya Rasulullah. Suamiku, loh apa ini, tumben ini kok cintanya kayaknya melekat banget hari ini, kenapa? Gimana saya nggak cinta ya Rasulullah, gimana saya nggak bunga, nggak senang, Wong dari tadi saya mencari jarum ini loh, nggak ketemu, gelap. Tapi begitu engkau masuk ya Rasulullah, wajahmu yang bercahaya, rumah kita ini jadi terang benderang. Jarum yang tadi tidak ketemu langsung ya Rasulullah. Bunga senenge aku karo-karuan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, wahai suamiku yang tampan rupawan. Rasulullah ini tampan rupawan Bapak Ibu. Kulitnya kemerah-merahan, hidungnya mancung sedikit melengkung ya, dadanya bidang. Kalau berjalan dengan orang yang tinggi, dia tidak tampak terlalu tinggi. Kalau berjalan dengan orang yang rendah, dia tidak tampak lebih rendah, tidak tampak lebih tinggi, sedang nyaman dilihatnya. Kalau berjalan seperti ombak bergoyang. Kalau dipanggil sama orang, bukan kepalanya aja yang noleh, enggak. Tapi beliau kalau dipanggil langsung noleh, sebadannya ikut. Kalau mempersilahkan seseorang ini dengan makanan apapun di depannya, beliau selalu mempersilahkan dengan dua tangannya yang terbuka. Masya Allah, santunnya beliau. Alangkah bahagianya aku menjadi istri engkau wahai Rasulullah. Maka aku nanya sama engkau ya Rasulullah, nanti pada saat yaumul hisab pasti umatmu akan bisa mengenali engkau wahai Rasulullah. Kenapa? Karena wajah engkau ini bercahaya. Maka Rasulullah, betul wahai istriku, umatku nanti dia akan bisa mengenali wajahku yang terang benderang seperti ini. Termasuk aku bisa mengenali engkau wahai Rasulullah. Ya, engkau bisa mengenali aku karena wajahku bersinar-sinar. Tapi Rasulullah ngomong seperti ini,
Apa jawab beliau? Tahukah kalian, wahai istriku, ya Humairah, nanti ada golongan umatku yang walaupun mereka berdekatan dengan aku, sampingan dengan aku, tapi dia tidak bisa melihat wajahku. Loh, kenapa ya Rasulullah? Padahal wajah engkau ini bercahaya luar biasa, bahkan meneduhkan pandangan. Ketahuilah wahai istriku, sesungguhnya orang tersebut tidak bisa melihatku, tidak bisa mengenalku, tidak bisa dekat dengan aku, melihat wajahku, karena orang tersebut orang yang paling sangat pelit bin pedit alias kudil. Apa Pak? Apa Bu? Wah, pelitnya gimana ini? Apa dia nggak mau sedekah? Nggak mau bantu pondok pesantren? Nggak mau ngasih fakir miskin yatim piatu? Lah, bukan itu. Orang yang paling pelit, dengerin kata Rasulullah, orang yang paling pelit, nggak bisa ketemu melihat wajahku, adalah orang yang ketika disebut namaku Muhammad, mereka tidak mau mengucapkan salam. Ini orang yang paling pelit, nggak bakal melihat wajah Rasulullah. Maka ketika disebut nama baginda Rasulullah Muhammad, mudah-mudahan kita semuanya ini Bu, kita semuanya nanti bisa melihat wajahnya baginda Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang berikutnya saya ingin mengucapkan selamat kembali untuk orang tua yang sudah mendidik anaknya, menempatkan anaknya di pondok pesantrennya guru kita Ustadz Abdul Ali. Beliau ini masih muda loh Pak, keren loh beliau ini ya. Ketemu saya kemarin, hari apa Ustadz ya? Malam Selasa ya saya. Nah, ketemu malam Selasa, alhamdulillah kita nyambung dan mengundang ke sini. Qadarullah Pak. Ya, ini kasih sayang Allah. Beliau orang yang berilmu, beliau orang yang sangat lembut hatinya, orang yang baik hatinya, berilmu. Maka wajar kalau bapak-bapak menempatkan di sini, ini tempat yang tepat. Ibu menempatkan anaknya di sini, ini tempat yang tepat. Insya Allah setelah ini akan ada hafiz dan hafizah 30 juz. Bukan juz 30 saja, 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi selamat untuk Ustadz bareng sama Umi, bareng sama wali semuanya. Insya Allah nanti kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dengarkan ini. Di sini ada yang anaknya belum mondok, Cung. Yang belum mondok, saya kasih tahu. Gelar tertinggi di akademik ini profesor, doktor kalau dia kuliah. Kalau dia pakai jenjang akademik, ya, kemudian dia mengurus sertifikasi, mengumpulkan kum kalau bahasa orang-orang akademisi itu, gelar tertingginya profesor. Dengarkan ini. Banyak orang sekarang yang berebut sampai ke gelar tersebut, tapi begitu nanti kita meninggal dunia, ini tidak dibawa. Gelar dunia ini tidak dibawa. Saya merasakan sendiri seperti itu. Ya, gelar dunia ini tidak dibawa, bahkan akan dimintai pertanggungan jawab. Gimana ilmu kamu dapatkan? Diamalkannya kemana? Gelar kamu ini bikin sombong atau enggak? Ini akan dimintai pertanggungan jawab. Tapi dengarkan, wahai saudaraku, bapak ibu sekalian, ya, setiap orang akan memiliki gelar paling belakang, yaitu ALM. Apa itu? Almarhum. Yakin di sini nggak pada dapat gelar itu? Kebal gitu dari gelar itu? Pojokan sana Pak, bakal dapat gelar ALM nggak? Dapat Pak, pasti itu. Kalau nggak besok pagi, besok paginya lagi. Kalau nggak besok pagi, sorenya, malamnya, siangnya, tinggal menunggu waktu saja. Tapi Pak, kita ini harus punya tabungan di sana. Kalau mau mencapai gelar, sampai gelar dunia, susahnya bukan main. Sampai gelar dokter, kebayang nggak? Sekolah terus sudah sampai tua, masih sekolah, baru dapat gelar itu. Tapi kalau kita memberikan gelar kepada anak kita, hafiz dan hafizah, ya, ini ada sekitar 604 halaman dalam Al-Quran. Kalau sehari itu satu halaman, hanya 604 hari selesai Pak anak kita baca Quran. Artinya berapa tahun itu kalau 600? 2 tahunan beres Pak. Anak kita sudah bergelar hafiz dan hafizah. Manfaatnya apa? Orang tuanya nanti di kampung akhirat, siapa anaknya yang hafiz dan hafizah Quran, ya, akan diberikan mahkota yang tidak pernah diberikan sama manusia sebelumnya.
akan diberikan pakaian yang begitu indah yang manusia sebelumnya belum pernah memakai pakaian tersebut. Dibangga-banggakan di hadapan malaikat, didudukan tempat yang terpuji, diberikan mahkota. Dan satu lagi keunggulannya, anak yang hafiz dan hafizah, dia berhak wajib menolong saudaranya, keluarganya yang dicintai. 10 orang yang sudah harus wajib masuk neraka ditarik masuk ke dalam surga. La ilaha illallah. Ini anak yang habis Quran, Pak. Sekarang anak-anak kita lebih banyak nontonnya TikTok, termasuk ibu-ibunya juga. Ya, rame. Termasuk banyak pelakunya di sini yang joget-joget. Enggak, alhamdulillah, enggak salah Ustaz. Banyak, Ustaz tadi jalan aja ada yang TikTok kan tuh goyang-goyang begini, masya Allah. Hah? Pak, ini kita akan dimintai pertanggung jawab, Pak, istri-istri kita ini. Makanya ibu jagain betul-betul, kita belajar dengan tokoh yang paling mulia, baginda Rasulullah. Tapi walaupun demikian, tambah mencong-mencong ini. Saya ini kepin terlihat cantik malam hari ini, Pak, ya. Ya, karena menutup kepala ini bagian daripada sunnah. Ya. Saya kepingin terlihat hari ini karena memperingati baginda Nabi, saya menutup kepala saya. Ya, jadi jangan khawatir. Masih kelihatan kan, Bu? Masih. Begini. Saya mau berpesan ini kepada bapak-bapak yang masih bisa ngafal Quran, ayo ngafal Quran sekarang. Jangan tunggu nanti. Sekali lagi, jangan tunggu nanti-nanti, takut keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, takut keburu dikafani. Kalau masih ada kesempatan menghafal Quran 2 tahun, kita bisa hafal Quran. Latihan dari mulai sekarang. Ustaz, Yai, saya ini kalau baca Quran, masya Allah, kenapa? Kaburnya gimana? Saya ngelihat itu kayaknya hawer-hawer, nggak kebaca saya itu. Udah ganti kacamata tetap aja nggak kebaca sama saya. Datang ke optik satunya lagi tetap aja nggak kebaca. Maka saya tanya, Bapak bisa baca Quran nggak? Ya nggak bisa ya. Oh ya podo aja. Namanya nggak bisa baca, walaupun ganti kacamatanya kayak manapun, dia tidak akan bisa baca. Tapi kalau mau belajar, masuk ke pondok pesantren ini, nanti dibuka Ustadz. Kelas untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membaca Al-Quran. Sehingga Indonesia ini 2035 sampai dengan 2050 bebas buta aksara Al-Quran. Ini persentasenya Pak, dari seluruh penduduk Indonesia yang beragama Islam, ini yang bisa baca Quran ini tidak lebih daripada 40%. Sisanya pada nggak bisa baca Quran, gimana mau ngafal? Tapi kalau mau belajar sama Ustadz Ali, insya Allah diajari pelan-pelan, nggak masalah Pak. Sedikit terbata-bata, no problem. Nanti lama-lama bisa. Nah, kelebihannya orang yang bisa membaca Al-Quran ini kalau dia mahir, dia nanti akan dikelompokkan bersama para malaikat. Tapi bagaimana dengan saya Ustaz? Saya ini terbata-bata membacanya. Kalau dia terbata-bata, dia mendapatkan 2 kebaikan, 2 pahala. 1 pahala terbata-batanya, susah payahnya dia, ya. 2 semangat dia mujahadahnya itu. Nah, jadi walaupun terbata-bata jangan khawatir. Karena kalau kita niat untuk menghafalkan Al-Quran, kita sudah punya niat tiba-tiba meninggal dunia, nanti di alam kubur ketika kita dibangkitkan, kita akan tetap dibangkitkan bersama para hafiz dan hafizah Al-Quran. Wes Ustaz, saya kalau ngafal ngampun saya Ustaz, nggak kuat lagi saya ngafal. Wong saya ngelihat aja sudah hawer-hawer. Saya belajar alif sampai dengan ba dulu, ingat sekarang bentuknya ba aja lupa saya. Jadi bagaimana? Kalau nggak bisa, minimal kita senang melihat orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana proses yang lain? Kalau kita punya harta, kita titipkan ke pondok pesantren, orang-orang yang hafal Quran, biayai anak-anak yang hafal Quran. Kalau mereka jadi penghafal Al-Quran, bapak dan ibu kecipratan pahalanya sama seperti yang membaca Al-Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh. Tadi saya sempat terharu ini yang dipeluk sama Ustadz Ali ini. Saya melihat ada beberapa anak ini hilir mudik, yang lain dipeluk sama ibu sama bapaknya. Nah, ini ada yang cari ke sana, muter lagi ke sana, nggak ada yang dipeluk. Wallahu alam, ini bapaknya tidak hadir, ibunya tidak hadir. Apakah beliau ini yatim atau piatu? Saya nggak paham. Nah, akhirnya yang meluk tadi Ustadz Ali, yatim ya Pak ya? Ada yang yatim, masya Allah. Nah, ini pembelajaran buat kita. Bu, kita ini nggak ada yang tahu Pak.
Siapa yang dipanggil duluan sama Allah? Entah ayah kita, entah ibu kita, atau kita. Maka mumpung orang tua masih hidup, ya, ini perbaiki hubungan dengan orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, kok dia tidak memperbaiki hidupnya, susah terus, pasti ada yang konslet dengan hubungan orang tuanya. Maka saya kasih amalan malam hari ini supaya hidup kita ini barokah seperti apa. Saya mengamalkan ini amalan semenjak saya dari zaman awal-awal mengerti tentang cara bakti sama orang tua. Saya nggak pernah bantah orang tua saya itu, Bu. Paling pantang saya bantah orang tua saya. Ya, coba amalkan ini, cek dan cross check. Kalau sampai ada yang sekarang hidupnya sulit, hutangnya melilit, banyak nggak di sini? Kok kalem kayaknya? Apa nih, menghayati atau gimana ini? Hah? Cung, nggak ada kalau disebut yang punya utang kayak ngomong. Cung, sekarang siapa di sini nggak punya utang? Cung, yang nggak punya utang. Oh, tadi tak bilangin siapa yang punya utang, nggak ada yang cung. Saya sebut sekali lagi, siapa yang nggak punya utang? Cung. Nah, ini dia. Berarti roto-roto. Loh, aku nggak ngomong ya, Pak? Hah? Wes, kita pikirkan bersama-sama. Sekarang orang sukses itu dalam sebuah buku sampaikan bahwasanya orang sukses itu yang fokus dengan solusi bukan masalahnya. Sekarang masalahnya punya hutang, solusinya bagaimana supaya lunas hutang. Ini saya kasih ilmunya. Mau? Mau dikasih amalannya? Nah, kok lemes banget ini? Kepiye gara lunas dong dikai amalan gara gelem iki. Purun apa mboten? Nah, dengarkan baik-baik. Satu, perbaiki hubungan rumah tangga suami dan istri. Nek suami karo istri kerjane gelut wae, berantem wae, cakar-cakaran terus, ora akur terus, rasane mepet, hidupe cumpet, rezekine mampet. Betul apa betul? Dengarin ini. Maka kalau mau hidupnya lancar, perbaiki hubungan suami istri. Sang suami, mohon maaf kita ini, jangan terlalu kita ngerasa sebagai seorang suami gemedindas. Aku ki lanang ya. Nah, orang dituruti aku ya orang terima. Jangan. Sang istri juga seperti itu. Saya ini perempuan lemah, butuh perhatian kayak gini. Saya hanya butuh didengarkan. Jangan. Fokus kita dengan solusi. Jangan terlalu lebay dan jangan terlalu abai. Perhatikan ini. Jadilah suami. Dengarkan ini, wahai para suami. Ada suami di sini? Banyak. Benar ini suami ya? Dengarkan para suami. Dalam sebuah kisah riwayat bagus, indah, ada kata-kata bijaksana seperti ini untuk jadikan patokan. Istrimu itu, istri kita, istrimu, ya, itu bukan terbuat dari tulang kepala yang harus disembah-sembah. Bu, ibu ini bukan terbuat dari tulang kepala, Bu. Harus disanjung-sanjung terus, enggak. Tapi dengarkan pada suami, istrimu ini juga bukan terbuat dari tulang kaki yang harus diinjak-injak. Ojo semeno-meno karo wedok. Enggak oleh. Jangan sementang-mentang dia lemah, kita pecicilan dengan mereka. Jangan. Ingat, pesan dalam poin ini, istrimu terbuat dari tulang rusuk sebelah kiri, dekat dengan dada untuk dijaga, dekat dengan hati untuk dilindungi dan dicintai. Kata ibu, cici, pasti gitu kan? Ustadz gitu loh, bisa ngerayu Ustadznya ya. Nah, ini praktekkan nanti Pak, sampai di rumah berlemah lembutlah kepada istri kita, ya? Tapi jangan terlalu dipuji terlalu sangat. Lemah lembutlah kepadanya, namun jangan terlalu memanjakannya. Tegurlah bila ia tersalah, karena ia bidadari surgamu, bidadari surgamu. Ya Bu ya? Jadi ibu-ibu juga nanti supaya rizkinya banyak, sama suami yang hormat. Ini banyak para istri yang gak hormat sama suami, maka rizkinya jadi sempit. Tugas ibu ini bukan keluyuran di luar. Tugas ibu ada di rumah. Suami berangkat kerja, ibu mengambil wudhu, sholat duha.
Supaya apa? Rizki suaminya di luaran lancar. Ini poin pertama, perbaiki hubungan suami istri. Yang kedua, ini kaitannya dengan orang tua tadi, anak-anak kita. Ini kita sampai jam berapa, Bu? Saya sudah mau akhiri nih. Pripun? Pun? Lanjut apa pun? Oh, malah lanjut. Sampai subuh siap? Kuat sampai subuh? Ibu-ibu kuat sampai subuh? Ibu kuat, aku pingsan. Ya, saya nggak akan panjang-panjang, Pak. Saya nggak terbiasa ceramah yang panjang-panjang. Kasihan kalau terlalu malam, besok kita mau aktivitas pagi. Jadi saya kepingin apa yang saya sampaikan ini ada yang masuk. Poin pokoknya adalah perbaiki juga hubungan dengan orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, amalkan amalan saya ini. Datangi rumah orang tua kita, pegang tangannya. Kalau hidup kita sempit, hidup kita sulit, pegang tangan ibu kita, taruh di atas kepala kita. Ini amalan yang saya selalu pakai ya, kalau pas punya masalah ataupun punya hajat, saya pakai amalan ini. Saya pegang tangan ibu saya, karena ayah sudah meninggal dunia, saya pegang tangan ibu saya, taruh di atas kepala. Apa bilang saya sama ibu saya? Dengarkan. Bu, tolong ikhlaskan air susu yang pernah aku minum menjadi darah dan daging. Itu aja, katakan itu. Kalau ibu kita jawabnya ternyata nyuwun ngapunten, minta maaf, jawabnya kita masih ditoyor-toyor, masih didorong-dorong, makane gue kita dibocah ya mbak ojo kayak gini. Dengarkan, ada model kayak gitu kayaknya. Oke. Nah, pantes ora suge-suge. Nah, dengarkan ini, amalkan ini, sederhana. Dapatkan ridho orang tuanya. Pegang kepalanya, pegang kepala, pegang tangannya, taruh di kepala kita. Hah? Taruh kepala, bilang kepada orang tua kita, Ma, tolong ikhlaskan air susu yang pernah aku minum menjadi darah dan daging untuk saya. Sampai kita dengarkan keluh kesah orang tua kita sampai habis. Kamu makanya dari kecil kamu diurusin kayak gini, tua kamu wis sugih titik kowe wis kayak gini, biarin dengerin. Sampai ibu kita capek ngomelin kita, sampai ibu kita ngomong, wes kayak ngono ibu Ridho. Nah, ketemu ibu Pak kuncinya, Pak. Sampaikan dapat kata-kata itu. Kalau belum dapat, rayu terus sampai kata-kata ibu ikhlas nak, ibu ridho air susu yang ibu pernah kasih ke kamu jadi darah dan daging untuk diri kamu, ibu ridho. Ketika ridho itu terucap dari ibu kita, ada ijab kabulnya kita dengan ibu kita dalam akad tersebut. Tunggu keberkahan-keberkahan berikutnya. Wis kadung loh Ustadz Yai. Apa kadungnya? Orang tua saya sudah kadung meninggal dunia. Banyak yang sudah kadung meninggal dunia duluan? Berarti bapak ibu ya wis tua, karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Enggak Ustadz, saya memang dari kecil sudah ditinggal orang tua saya. Hidup sekarang saya susah, payah, hidup saya nggak karu-karuan. Datangi makamnya. Bukan meminta kepada makam syirik, tapi kita datang ke makam mentadaburi alam. Kita kirim hadiah Fatihah untuk ibu bapak kita. Katakan di situ, Mak, tolong ikhlaskan air susu yang pernah engkau minum buat saya, yang pernah engkau berikan saya minum untuk diri saya, jadi darah dan daging untuk saya. Ibu kita nggak jawab, bapak kita nggak jawab. Ya bapak, Romo, tolong ikhlas kita tangani bapak sing jadi kapalan. Golek duit aku, ngei amaku, ngantek saiki aku gede kayak gini. Aku uripe susah Pak, tolong diikhlaskan. Aku minta maaf ya. Orang tua kita yang di dalam kubur itu juga mengerti kondisinya Pak. Allah mendengar tangis seorang anak yang berharap ya untuk ridho dari orang tuanya. Ketika Allah menjawab itu, engkau sudah berbakti dengan mendoakan ibumu. Tunggu masa keberhasilan kita berikutnya. Itu satu poin. Ya, yang berikutnya ini karena ada hikmah Maulid Nabi dengan anak-anak kita ini, Pak, mari anak-anak kita dijaga dengan cara yang baik-baik. Ya, hindari anak-anak kita ini jadi terlalu banyak nonton televisi. Karena televisi sekarang ini tontonan yang jadi tuntunan. Banyak yang rusak gara-gara televisi. Maka pesan saya, jaga anak-anak kita, apalagi dengan gadget handphone si setan gepeng. Ada yang kesusahan ngurusi anaknya gara-gara handphone? Banyak. Ini teknologi saat ini Bapak Ibu yang membuat kita kewalahan. Jam tangan sekarang sudah jarang karena handphone sudah ada. Terima kasih.
Ya Masya Allah, barokah. Jam tangan nggak ada, kenapa? Karena posisinya sudah digantikan dengan handphone. Apalagi kalender sudah jarang ada di handphone. Terima kasih, barokallah. Nah ya, banyak yang digantikan. Ini teknologi yang banyak menghabiskan sisa-sisa yang ada, sehingga kreativitas kita semuanya hanya ada di ujung jari. Mau lihat Amerika hanya ujung jari, lihat Inggris hanya di ujung jari. Hati-hati dengan ujung jari kita. Kalau dulu kita suruh menjaga lisan kita, sekarang ditambah jaga lisan dan jaga jempol kita. Ibu-ibu di grup, hati-hati dengan mencet tombol-tombol itu. Kalau tidak pandai memencetnya dengan cara yang halus, yang baik dan bijak, huruf-hurufnya, nanti banyak yang tersakiti gara-gara abjad yang terkumpul itu sangat menyakitkan. Nah, jaga ya. Yang berikutnya, masukkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Ya, bayangkan nanti akan ada tiba masa anak masuk ke dalam surga bisa menyelamatkan 10 anggota keluarganya masuk ke dalam surga. Maka orang yang punya anak satu, alangkah nyeselnya aku anaknya cuma satu. Yang punya anak 10, kenapa? Punya anak 10 yang hafal Quran cuma satu. Punya anak 10 hafal Quran semuanya juga masih tetap nyesel. Begitu indahnya punya anak-anak yang hafiz Quran. Maka sekarang saya berpesan kepada ibu-ibu sekalian, ya, perbanyak keturunannya. Bapak-bapak juga sama, perbanyak keturunannya. Kata bapak-bapak, yes, perbanyak keturunannya. Hah? Cuma wis podo tua-tua si boe. Piye jar? Apa? Nah, aku nggak berani ngomong ini ya. Tolong perhatikan ini. Kalau memang anaknya nggak mungkin lagi keluar dari masa ibunya karena sudah menopause dan semuanya, bilang kepada anaknya atau kepada cucunya, nak, perbanyak anak keturunanmu, karena baginda Rasulullah SAW ini begitu senang dengan umatnya yang banyak. Terus kita yang berilmu nih, para alim, para ulama, kita orang-orang yang berilmu ini, yuk kita sama-sama berpikir. Jangan kita ngerasa paling alim, jangan kita ngerasa paling benar, jangan kita ngerasa paling bisa, jangan kita ngerasa berilmu. Karena sesungguhnya kita tidak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa adalah Allah. Kita tidak punya apa-apa, yang punya apa-apa adalah Allah. Kita tidak tahu apa-apa, yang tahu apa-apa adalah Allah. Kalau masalah alim, kalau masalah pinter, Pak, nyuwun ngapunten, iblis itu loh. Iblis itu pernah makan makanan surga, hidupnya mulia, bahkan dikatakan ia pernah menjadi pemimpinnya para malaikat sebelum dia diusir. Tapi karena hatinya mengatakan, hei Adam, aku ini lebih baik, lebih mulia daripada kamu loh. Gara-gara kata-kata seperti itu, ini menyebabkan iblis diusir daripada surga, tidak boleh masuk sampai dengan sekarang. Ya, jadi jangan pernah kita merasa. Terakhir, saya mau pisahkan kisah tentang diri kita. Ayo kita optimis bahwa kita semuanya akan masuk surga. Apa Pak, Bu? Akan masuk? Akan masuk? Harus optimis Pak. Setiap muslim pasti akan masuk ke dalam surga. Kita harus optimis. Boleh buka dalam kitab akhir daripada kitab Ihya Ulumuddin, ya. Di bagian akhirnya ada sebuah kisah yang terdiri dari 3, ya. 3 orang yang dipanggil sama Allah. Ya, 1 yang dalam kisah tersebut 2 orang sudah masuk dia di dalam neraka. Nanti di kisah tersebut diceritakan 1 hari dia dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk ke dalam neraka, sudah lama di dalam neraka, dipanggil dia sama Allah, diajak berdialog sama Allah. Hei fulan, kenapa kamu masuk ke dalam neraka? Gimana kabar neraka? Orang tersebut menjawab, ya Allah, neraka adalah seburuk-buruk tempat yang pernah aku kunjungi selama aku hidup. Sengsaranya di dalam neraka, sengsara yang sangat sengsara. Oh gitu. Lah kenapa kamu bisa masuk neraka? Hah? Iya ya Allah, waktu di dunia saya ini kerjaannya maksiat. Kerjaan saya nggak karu-karuan, dosa, sama suami ngelawan. Hah? Kalau dia laki-laki sama istrinya dia jahat. Pokoknya semua keburukan saya pernah lakukan. Apa kata Allah? Oh pantes, kalau bahasa kita, pantes kue dilebokin nang neraka. Wes sekarang kamu berangkatlah, kamu lagi masuk ke dalam neraka lagi. Maka mendengarkan perintah Allah suruh masuk ke dalam neraka lagi, orang ini berlari Pak, berlari dengan begitu cepat, gesit masuk ke dalam neraka lagi. Allah ini bilang sama orang tersebut, kok kamu ini disuruh masuk neraka, kok semangatnya luar biasa ini loh. Saking semangatnya baru disuruh belum selesai ngomong sudah masuk ke dalam neraka lagi.
Kenapa kamu sampai semangat masuk ke neraka? Apa jawaban orang tersebut? Duh Gusti, ya Allah, di waktu saya di dunia, saya disuruh sama engkau, aku selalu lalai. Waktu aku hidup di dunia, aku disuruh kepada engkau, aku selalu bantah-bangkang. Gak pernah aku turuti kemauan engkau. Maka sekarang aku sudah bisa melihat neraka, sudah melihat kampung akhirat. Ketika engkau menyuruh itu, sekarang giliran aku untuk taat kepada engkau, ya Allah. Maka begitu engkau suruh aku masuk neraka, aku lari, ya Allah. Saking aku kepingin bakti nurut sama engkau, ya Allah. Lihat Allah, Allah ini maha memiliki sifat asyakur, maha berterima kasih. Apa kata Allah? Wahai hambaku, engkau ini sudah suruh masuk neraka, tapi engkau nurut langsung lari karena ketaatan, masuklah engkau ke dalam surga. La ilaha illallah. Satu lagi, sini fulan, sini. Ya Allah. Gimana kabar neraka? Ya Allah, neraka tempat yang paling menyakitkan, tempat yang paling menyedihkan. Gak pernah saya tinggal satu tempat yang lebih pedih daripada neraka. Ngopo kowe mlebu neraka? Wah, dosaku banyak banget ya Allah. Disebutkan dosanya, pantas kalau kamu masuk neraka. Sudah, sekarang kayak gini, kamu balik lagi ke neraka sana, nyemplung kamu ke neraka. Orang tadi itu kebalikan dari yang tadi, Pak. Ketika dia disuruh masuk ke dalam neraka, jalannya males-malesan dia. Pelukan, gelaget, kayak ular keket, pelan gitu. Kamu disuruh temen kamu itu nyemplung ke sana, disuruh langsung lari dia. Kamu kok males-malesan kayak gitu, kenapa? Apa jawaban orang tersebut? Ya Allah, do Gusti, saya ini sudah lama tinggal di neraka. Pikir saya dipanggil keluar dari neraka ini bakal engkau masukkan ke dalam surga. Nggak taunya aku dipanggil cuma ditanya-tanya, dimasukin ke dalam neraka lagi, do Gusti. Pikiranku kirain saya mau dalam surga dimasukin sama engkau. Maka Allah mikir, wahai hambaku, engkau sudah berbaik sangka seperti itu kepadaku. Iya ya Allah, aku mikir bakal dimasukkan ke dalam surga. Oh begitu, karena engkau berbaik sangka kepadaku, masuklah engkau ke dalam surga. La ilaha illallah. Jadi masuk surga ini bukan hanya karena amalan kita saja, Bapak Ibu. Kita masuk surga ini karena ridhonya Allah, karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Allah yang memelihara kita. Amalan kita terlalu banyak, dosa-dosa kita. Kalau dibandingkan untuk masuk ke dalam surga, berat kita ini, Pak. Tanpa mendapatkan ridho dari Allah, nonsen, susah. Maka bagaimana sekarang aktivitas kita ini pun bakalan mendapatkan berkah dan ridhonya Allah. Satu kisah terakhir, ada seorang yang begitu soleh. Ketika dia sudah merasakan surga, dipanggil sama Allah. Ya Allah, bagaimana engkau memanggil aku? Bagaimana rasa surga? Enak ya Allah. Sekarang aku tanya, berapa lama engkau ini bakal ada di dalam surga? Orang ini menjawab, ya Allah, di dunia ya Allah, tak pernah aku berbuat dosa, nggak pernah aku mikir yang macam-macam. Sekarang aku wajar kalau masuk di dalam surga. Berapa lama jatahmu masuk surga? Pesan engkau, ketika aku beribadah total, maka akan aku masuk ke dalam surga ini abadan, forever, selama-lamanya. Kata Allah, kamu masuk surganya, ibadah kamu berapa lama? Ibadah aku ya Allah seumur hidup. Berapa umur kamu? 70 tahun. 70 tahun kamu itu semuanya ibadah? Iya ya Allah, semuanya ibadah. Enggak cukup. Dibandingkan dengan mata kamu saja tidak cukup ketika ditimbang gemplang itu. Tapi ya Allah, akan ibadah terus. Kalau emang kamu mau dibagi itu rasa syukur kamu, ibadah kamu dengan kamu ada di surga, maka kamu berhak dalam surga 70 tahun saja, sama seperti ibadah kamu. Tapi ya Allah, ini kan hak saya. Kamu bisa masuk ke dalam surga adalah karena rahmatku dan kasih sayangku. Maka ketika orang ini menyerah, ya Allah, aku masuk surga karena rahmat dan kasih sayangku, maka orang ini pun, masuk kamu boleh surga selama-lamanya, forever, abadan. Oke. Oke. Saya dapat pesan khusus nih dari sponsor. Bu, ayo kita bantu pondok pesantren ini, biar pondok pesantren ini semakin barokah, ya. Pondok pesantren ini semakin mulia, pondok pesantren ini semakin besar, santrinya semakin ramai. Silakan berikan sedekah terbaiknya. Saya kepingin apa nih bahasanya? Apa nih? Memancung, menodong. Apa bahasanya Pak sini Pak? Pesan sponsor. Ya kita bantu ikhlas. Ingat, ada yang hafal Quran nggak bapak-bapaknya? Nek boten hafal Quran, bantu pondok pesantren sing bocah-bocahe podo ngapal Quran. 1.000, 2.000, 10.000, sejuta, 10 miliar
kalau itu dibantu untuk pondok pesantren yang hafal Quran, kita semuanya akan mendapatkan sama persis seperti anak-anak yang hafal Quran. Insya Allah ya. Ini pesannya, yuk silakan dikumpulkan. Panitia boleh saya bantu untuk memberikan sholawat. Kita sholawatan bareng-bareng. Santai saja sebelum saya tutup nanti dengan doa. Ya, silakan panitia. Ini saya suruh pimpin untuk sholawat. Nah, kita sholawatnya saya kepingin semuanya panitia boleh sekalian ini. Karena saya nggak bisa bantu juga. Saya bantunya dengan sholawat. Mudah-mudahan sholawat saya ini membawa barokah. Insya Allah ya, kita sholawatan bareng-bareng. Mari siapkan untuk infak terbaiknya untuk guru kita, untuk pondok pesantren yang mulia ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu ala Muhammad. Dipercepat. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajad, ya imam al-kiblataini. Semuanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta samsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa khali, anta misbahu suduri. Irfa sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak, kita angkat tangannya berdoa kepada Allah. Gak panjang-panjang saya ceramah selawatan. Yang penting dapat pulang rumah tangganya sakinah, saling memberi maaf antara suami dan istri.
hilangkan dendam, hilangkan marah-marah. Orang yang suka marah-marah seperti dia minum racun, berharap orang lain yang mati, nggak bakalan, dia sendiri yang mati. Orang yang emosional, pendendam, seperti dia memegang bara api, berharap orang lain yang terbakar. Lah, tidak, no way, tidak sama sekali. Dirinya lah yang akan terbakar. Maka menjadilah pribadi yang pemaaf, pribadi yang pemurah, pribadi yang lembut. Kita teladani baginda Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wahai Allah yang Maha melihat, wahai Allah yang Maha menyaksikan, wahai Allah yang Maha mendengar, wahai Allah yang Maha pandai, Kau saksikan malam hari ini kami menyaksikan ya Allah hataman anak-anak kami ya Allah. Bangga kami melihatnya ya Allah. Anak-anak kami hafal alfiyah ya Allah. Anak-anak kami hafal imriti selesai ya Allah. Anak-anak kami selesai Iqra dan Al-Qur'annya ya Allah. Kau bimbing anak-anak kami ya Allah menjadi hafiz dan hafizah ya Allah. Menjadi alim dan alimah ya Allah. Menjadi dai dan daiyah ya Allah. Menjadi abid dan abidah, sha'im serta sha'imah ya Allah. Ya Allah, Kau pandang orang tua kami yang telah memberikan nafkah kepada kami ya Allah. Bagi mereka yang masih hidup ya Allah, panjangkan usianya ya Allah, agar kami berbakti kepadanya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah, sembuhkan sakitnya ya Allah, banyakkan rezekinya ya Allah. Izinkan kami mampu menjadi anak-anak yang berbakti ya Allah. Kami menjadi saksi kebaikan mereka ya Allah. Bagi yang telah tiada ya Allah ya Karim, panjangkan ya Allah kubur orang tua kami ya Allah seluas mata memandang ya Allah. Jadikan kubur orang tua kami ya Allah laksana taman-taman surga ya Allah. Belum sempat kami berbakti kepadanya, mereka sudah keburu meninggal dunia ya Allah. Izinkan kami mampu mendoakan ya Allah, berkirim sedekah untuk atas namanya ya Allah. Karuniakan kami sebagai anak rizki yang melimpah ruah lagi membawa berkah ya Allah. Untuk semua kami bekal ke tanah suci Mekah dan Madinah ya Allah. Kau pandang pondok pesantren ini ya Allah, baguskanlah amalannya ya Allah. Istiqomahkan ustaz dan ustazahnya ya Allah. Banyakkanlah santri-santrinya ya Allah. Berkahkanlah ilmu di dalamnya ya Allah. Mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Keluarkan dari pondok pesantren ini ya Allah anak-anak yang alim dan alimah ya Allah, yang hafiz dan hafizah ya Allah, yang taat kepada Engkau dan Rasulullah, yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama ya Allah.
Ya Allah, Kau pandang kami malam hari ini ya Allah. Jikalau malam hari ini kami datang ke sini ya Allah, ada yang sedang punya masalah ya Allah, selesaikanlah masalah kami ya Allah. Jikalau ada yang datang malam hari ini ya Allah belum memiliki jodoh, Kau berikan jodoh yang solih-solihah ya Allah. Jikalau ada yang datang malam hari ini belum memiliki keturunan ya Allah, Kau berikan keturunan yang solih dan solihah ya Allah. Jikalau saat ini datang membawa masalah karena anak-anaknya yang banyak ya Allah, namun susah diatur ya Allah, lembutkan hati anak-anaknya ya Allah, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang teratur, yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, Kau pandang saudara kami yang saat ini sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Kau pandang saudara kami semua ya Allah yang saat ini mungkin terlilit oleh hutang ya Allah, lunasi hutang-hutang semuanya ya Allah. Jadikan kami sebagai asbab hidayah ya Allah. Kuatkan kami dalam dakwah ya Allah. Izinkan nanti saat kami meninggal dunia ya Allah, kami mampu mengucapkan kalimat terakhir kami, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sehingga orang yang melepaskan kami bahagia melihat senyum kami menghadap Engkau ya Allah. Sehingga ruh kami pun bahagia menghadap Engkau ya Allah. Jadikan kematian kami ya Allah bahagia seperti kami menyambut hari raya ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah, sebesar apapun dosa kami ya Allah. Mudahkan ya Allah, Kau kabulkan hajat kami ini ya Allah, sebusuk apapun masa lalu kami ya Allah. Karena Engkau maha menutup kami ya Allah atas aib-aib kami ya Allah. Kami bersyukur atas nikmat yang Kau berikan ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang taat ya Allah, sehingga kami mampu membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan menghafalkan apa yang ada dalam Al-Quran ya Allah. Kabulkanlah, mudahkanlah ya Allah. Rabbana aral haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Super terakhir saya mau ngasih amalan buat yang punya utangnya lunas, supaya lunas. Baca amalan yang namanya sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 100 kali bagi yang laki-laki selepas sholat Jumat. Ditambahkan sebelumnya membaca ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim taslima. Sekali boleh 100 kali, tambahkan sholawat Jibril 100 kali. Pesan para ulama, siapa yang punya hutang bahkan setinggi gunung, Allah, bahkan dikatakan setinggi gunung Uhud, dikatakan Allah akan lunasi hutang-hutang tersebut. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita semuanya nanti dalam keadaan lunas semuanya hutang-hutangnya. Amin. Boleh Bu, supaya tersambung silaturahim saya, ini saya dapat WA Ustaz, tolong dibagi nomor WA-nya supaya tersambung. Kebetulan S2 saya, S3 saya, program doktor saya ini berkaitan dengan hukum keluarga Bapak Ibu, berkaitan dengan konflik rumah tangga, masalah rumah tangga ya. Kalau ada yang berkenan untuk menyimpan nomor saya, boleh saya akan bagi ya. Silakan kalau ada konsultasi tentang pernikahan, masalah pernikahan, rezeki yang sempit, harta gono gini, harta warisan, sengketa, boleh lah. 0812 silakan saya kasih. 794 509 24. Cukup? Ulang ya. Dengarkan baik-baik, catat baik-baik, save. 0812 794 509 24. Suratno. Kalau dulu saya maju dewan, Suratno, suara rakyat noblos. Nah, gitu. Sekarang saya sudah taubatan nasuha, udahlah saya untuk agama saja. Suratno, suara rakyat, nasihatnya obat. Nah, mudah-mudahan pulang nanti pada bawa obat masing-masing Ibu ya. Boleh nanti dibuka silaturahim, kita bisa lihat YouTube, TV One atau Tegar TV. Di YouTube boleh buka nanti Ustadz Suratno Official. Ustadz Suratno Official banyak zikir-zikir tentang supaya banyak rezeki, bebas dari masalah, banyak di situ. Nasihat-nasihat Ustadz Suratno Official. Cukup Bapak Ibu ya, salam buat keluarga, semoga sehat selalu. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita bisa bertemu untuk yang berikut-berikutnya. Terima kasih, salam buat keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.